Bukan begitu. Jadi di Islam itu Bang, tidak sah keimanan seorang Islam kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Jadi kami beriman kepada Nabi Isa, cuman iman kami itu ya sesuai dengan koridor kedatangan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Bedanya dengan saudara, Anda mengimani Yesus seakan-akan itu Yesus untuk Anda. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Maaf nih Bang, persepsinya beda mungkin. Ya silakan, memang beda. Dibilang, ini Bang, kan sudah dibilang Nabi Isa nih yang kasih suruh nih, ya kan? Kabarkanlah Injil ke seluruh dunia nih Bang. Ya. Kok hanya khusus bangsa Israel? Harusnya Injil itu untuk bangsa Israel dong. Kita harus tahu. Coba Anda baca nomor 20-nya dari Matius 28 itu. Coba Anda baca. Apa bunyi dari nomor 20 dari Matius 28? Coba saudara baca. Iya, maksudnya Smith ini kan itu kan di Matius itu Nabi Isa masih di dunia nih, tapi setelah dia mau diangkat, ya kan dia titip pesan ke murid-muridnya bahwa kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Untuk apa kabarkan Injil ke seluruh dunia sedangkan itu khusus bangsa Israel? Jadi gini, Injil itu adalah hikmat yang didatangkan kepada Nabi Isa tentang ajaran Nabi Isa kaitannya dengan Taurat Nabi Musa kepada Bani Israel. Iya. Bukan kitab Lukas, Markus, Matius yang surah-surah Paulus yang dimaksud oleh Yesus, bukan. Makanya dalam Matius 28 nomor 20 dikatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayo, mana perintah Yesus agar kita menjadi Kristen? Mana perintah Yesus agar kita menyembahnya? Mana perintah Yesus bahwa kita harus tunduk taat kepada Dia dan menyembah Dia? Nggak ada kan? Berarti ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintahnya itu jelas. Perintahnya jelas. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan. Ini dia Yesus berpesan kepada ke-12 murid agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Itu pesan Yesus. Maka murid-murid yang setia tidak akan mungkin ke bangsa lain. Iya, itu memang kalau masih di Matius nih. Kan Smith bilang itu masih di awal nih. Kan Smith pertanyakan tadi kan dibilang tadi setelah Nabi Isa mau diangkat ke surga. Ya kan? Mau diangkat nih. Dia titip pesan ke murid-muridnya kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Nah, Injil yang mana? Injil kan sudah dibilang tadi bahwa Injilnya Nabi Isa itu mengesahkan Taurat. Iya, itu dia. Berarti Taurat hanya untuk Bani Israel kan? Tapi untuk apa dibilang ke seluruh dunia? Sampaikan yang maksudnya di situ. Makanya disinilah kesalahpahaman saudara Kristen. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, dan Bani Israel itu bukan hanya ada di Yerusalem. Sudah berpencar kemana-mana. Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari kaum Israel itu sudah dihembuskan ke seluruh penjuru bumi. Maka murid-murid diperintahkan ke seluruh bumi itu untuk mencari domba-domba dari Bani Israel. Itu baru relevan dengan pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Satu, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israelnya ada di Papua, murid-muridnya harus ke Papua ngajarin bangsa Israel bahwa Yesus telah datang untuk kalian sebagai Mesias. Bukan pergi ke seluruh dunia, ke semua bangsa, tidak. Hanya kepada bangsa Israel saja. Coba Anda lihat pesan Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 itu. Itu jelas hanya tertuju kepada Bani Israel saja. Makanya ajaran Anda itu tidak berasal dari Bani Israel, tapi berasal dari Katolik. Bukan orang Israel yang mengajarkan Anda untuk menjadi Advent. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan ke orang Indonesia, jangan ke bangsa Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid yang setia akan menerima nasihat gurunya. Dia tidak akan pergi ke bangsa Batak, ke bangsa Jawa, ke bangsa Makassar, tidak akan.
Dia hanya pergi ke bangsa Israel saja. Pergi ke seluruh dunia, kenapa? Karena orang Israel sudah berpencar ke seluruh dunia. Itu maksudnya, Bang. Coba Anda lihat Advent ini. Ini Advent yang dirikan siapa? Orang Yahudi kah? Bukan. Orang Barat yang mendirikan Advent itu. Nah, sementara murid Yesus ada ke orang Barat? Tak ada. Orang murid Yesus itu orang Yahudi. Jadi andai saja Advent itu benar, maka keturunan dari ke-11 murid Yesus inilah yang secara turun-temurun menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk kemudian mengajarkan tentang Advent. Faktanya tidak. Advent baru didirikan 200 tahun yang lalu. Yesus sudah ada 2000 tahun silam. Mana muridnya kok terputus? Karena Advent ini adalah bukan agama. Bukan tentang agamanya nih. Kan Smith pertanyakan bukan tentang agamanya nih. Tentang kebenarannya, ajarannya ini yang Smith pertanyakan. Ya itu dia. Kalau tentang agama mah, Smith juga belajar tentang agama-agama. Ya, sekarang Itu begini. perlu juga dijelaskan di sini kan yang Smith pertanyakan ini tentang ajarannya Nabi Isa. Justru ajarannya itu tidak ada yang menyentuh non-Yahudi. Ada nggak ajaran Yesus menyentuh Yahudi, non-Yahudi? Kalau begitu yang dijelaskan ya berarti memang tidak. Ya, tidak ada. Tidak ada. Berarti ini Bang. Berarti di zamannya Nabi Isa, dari zamannya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu belum ada agama berarti. Oh, Belum tidak ada bisa. agama yang benar. Begitu Agama, bukan kan? Agama itu hanya ada satu, yaitu ajaran millah yang lurus dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nabi Adam itu sudah ada ajaran, sudah ada agama, tapi belum disebut. Kenapa? Karena pada saat itu baru mereka berdua. Tapi terkait dengan ketetapan, perintah, ketentuan Tuhan sudah ada pada mereka. Melanggar perintah Tuhan, kafir, kufur. Gitu. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim, sudah ada perintah, ketetapan, ketentuan. Lanjut kepada Nabi Musa, ada ketetapan, ketentuan. Sampai kepada Yesus, Isa, ada ketetapan, ketentuan. Itu agama itu. Makanya dikatakan Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Itu disempurnakan setelahnya. Kepada Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, ajaran para nabi itu sudah disempurnakan, yaitu salam, Islam. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu tentang rancangan-rancanganku tentang kalian wahai manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab rancangan Islam. Makanya ajaran Islam itu merangkum semua ajaran para nabi. Itulah di Islam, di Al-Quran. Al-Quran datang untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kaffatan linnas, litubayyina linnas, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Itulah Nabi Muhammad. Kalau Isa hanya kepada Bani Israel, Musa hanya kepada Bani Israel. Cakupan mereka itu dakwanya kecil, sempit. Nah itu dia. Nah, cuman ya itu ketika Nabi Muhammad SAW itu datang, mengajarkan, kemudian mengajak ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan, yaitu Islam. Begitu saudara Smith. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Anda pernah baca tentang Matius 7:15-23? Iya. Bisa Anda uraikan itu ke saya pingin dengarkan. Maaf Bang, nggak enak juga saya kalau begitu. Nggak apa-apa, saya ingin tahu dari saudara saya yang Advent. Kalau saya nih Bang, kalau tentang kitab nih, masih mending bicara perorangan lah Bang. Kalau tentang ajarannya ini kan, itu mencakup umum nih Bang. Tapi kalau mengandung tentang kitab itu menyinggung lah setidaknya. Bukan. Di situ di Matius 7 nomor 15 Yesus berpesan kepada Bani Israel bahwa wahai Bani Israel, hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Dari ajarannya, Karpos, bisa kamu lihat mereka. Hasil dari pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan. Memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Dan pada waktu itu Yesus mengatakan, aku akan mengatakan terus terang kepada mereka nanti, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, bagaimana tanggapan saudara Niki? Yesus sudah memberikan warisan seperti itu. Apa Anda tidak merasa gitu? Silakan. Ini Bang, kalau bilang berasa tentang ajarannya ini miris, ya kan? Kurang lah istilahnya, Smith itu kurang. Ada yang kurang. Kenapa Smith cari paham ke agama yang lain itu? Karena Smith rasa ini kurang, masih ada yang kurang ini. Belum lengkap lah istilahnya. Dari ajarannya. Ya. Jadi maksud saya gini Bang. Di dalam Al-Quran kan jelas innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kalau di Al-Quran orang Kristen itu sudah pasti kekal di dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan Kristen. Nah ternyata Yesus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Kristen itu juga adalah penghuni neraka. Ini yang saya mau tahu dari saudara. Kok tidak ada rasa gentar gitu setelah membaca data itu? Terdapat di mana itu Bang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Nggak pegang Alkitab saya. Di Matius 7 itu sangat jelas diterangkan di sana bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Jadi ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan nasihat Yesus kepada Kristen. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari ajarannya kamu bisa mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak mungkin kemudian pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan kalau pohon yang tidak baik ini dan buahnya pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kata Yesus, dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat dan mengusir setan demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Ini jelas ini. Dan ini buah ini noise di mana ini ya? Buah-buah ini hanya diadakan dan dilakukan di dalam agama Anda. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama yang Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat atau meramal pakai nama Yesus. Itu hanya ada di Kristen. Berarti buah dari pengajaran nabi palsu itu bisa dilihat dari agama Kristen. Karena di agama lain tidak ada begitu. Dan Yesus mengatakan pada waktu itu aku akan mengusir mereka semua dan mengatakan kepada mereka, kalian adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ngeri ini Bang, ngeri, sadis. Al-Quran mengatakan, oke lah, kalau Al-Quran Anda tidak beriman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka, mereka berada di dalamnya selama-lamanya, kekal. Ini Bang, kalau tentang buah nih, berarti semua orang Islam itu baik dong? Yes. Kenapa? Karena ketika umat Islam itu kemudian melakukan pembuatan dan dosanya itu mereka tidak
bukan menyekutukan Allah, tidak masuk ke dalam ajaran nabi palsu. Apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Semua mereka akan masuk ke dalam surga bersama dengan keluarganya. Bagaimana dengan dosa-dosanya wahai Bang Zuba? Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam ayat 60, orang Islam yang kemudian punya dosa lalu bertobat kepada Allah, lalu beriman kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali mereka bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak sedikit pun dizalimi. Itu mereka punya warisan. Warisannya umat Islam itu bukan tanah, bukan mobil, bukan rumah, tetapi warisan daripada umat Islam itu adalah surga. Di mana tertulis surga Firdaus di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang mendirikan salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berbuat cabul, tidak berbuat zina. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, ulaika humul warithun, mereka itulah umat Islam yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yaitu warisan surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi pembeda antara saudara dengan saya punya warisan surga. Kalau namanya warisan itu hak mutlak, prerogatif milik orang per orang. Ketika sudah dijanjikan oleh Allah warisan, itu hak, tidak bisa diganggu. Sedangkan saudara juga punya warisan, tapi warisannya neraka. Matius 7:15 sampai 23 itu makanya saya katakan ngeri. Nah, pertanyaannya kepada saya oleh saudara-saudara muslim, Bang Suma, Anda sudah berapa kali kemudian Anda menyatakan itu, menyampaikan itu? Berapa kali kemudian Anda mengarahkan teman-teman Kristen untuk memahami bahwa mereka adalah orang yang akan diusir ke neraka? Di kitabnya sendiri, ucapan dari Yesus sendiri. Tapi kenapa Bang Suma mereka tidak ngeh? Kenapa mereka tidak bergeming? Kenapa mereka tidak menyadari itu? Saya menjawab apa? Karena Al-Quran mengatakan fi qulubihim marada fazadahumullahu marada walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Sebab di dalam hati mereka itu ada penyakit. Karena mereka tidak mau sembuh dari penyakit itu, maka Allah menambahkan penyakitnya di dalam hati mereka hingga mereka mendapatkan siksaan yang amat pedih. Sudah tahu tertulis ada janji Yesus untuk mengusir orang-orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen? Karena hanya orang Kristen di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus usir setan. Nah itu pendeta-pendeta bangga dengan mengusir setan pakai nama Yesus. Padahal Yesus mengatakan dari buahnya, dari hasilnya kamu bisa melihat pengajaran nabi palsu itu. Apa itu? Memanggil Tuhan kepadaku, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mereka bahkan bermujizat pakai namaku.